Halo rekan-rekan, selamat datang pada course Introduction to Data Science with Excel. Perkenalkan, nama saya Wahistianto yang akan memandu kalian pada course ini. Untuk mempermudah pembelajaran, saya membagi course ini menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama, atau materi yang akan dibahas pada video ini, itu akan membahas tentang exploring data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya, marilah kita mengenal lebih dalam tentang aplikasi Microsoft Excel ini. Mungkin rekan-rekan yang menonton course ini telah menggunakan atau sudah akrab dengan aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi keluaran dari PT Microsoft yang ditujukan untuk pengolahan data. Microsoft Excel ini cukup powerful untuk pengolahan data ataupun analisis data dari skala kecil sampai dengan menengah. Microsoft Excel juga termasuk alat yang banyak sekali digunakan dalam bidang industri. Jadi banyak sekali perusahaan yang menggunakan Microsoft Excel ini dalam proses kerjanya, baik itu perusahaan yang berhubungan langsung dengan data ataupun perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan data. Selanjutnya sudah jelas Microsoft Excel ini digunakan untuk menganalisis data atau melihat insight dari data. Selanjutnya, kenapa menggunakan Microsoft Excel? Yang pertama, analisis data menggunakan Microsoft Excel itu cukup simpel karena rekan-rekan dapat langsung mengakses menu-menu yang sudah disediakan oleh aplikasi Microsoft Excel ini untuk mengolah data rekan-rekan. Tidak perlu menggunakan fungsi-fungsi atau mengetikkan kode-kode yang cukup rumit seperti jika menganalisis data menggunakan bahasa pemrograman seperti Python ataupun R dalam penggunaannya. Selanjutnya, praktis dan cepat. Karena penggunaan yang simple, maka menganalisis data menggunakan Microsoft Excel itu cukup praktis dan tidak memerlukan banyak waktu dalam prosesnya. Selanjutnya, sangat powerful dalam analisis data skala kecil sampai dengan menengah. Karena Microsoft Excel ini menawarkan berbagai macam fitur dalam proses analisis data pada menunya. Jadi cukup memuaskan untuk melakukan proses analisis data yang tidak terlalu rumit. Selanjutnya, banyak digunakan perusahaan-perusahaan. Akan sangat baik bagi rekan-rekan jika rekan-rekan dapat menguasai Excel dengan baik karena penggunaan Excel ini cukup luas di bidang industri. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan Excel sebagai basis atau main toolsnya. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kita pada video kali ini, itu eksplorasi data. Yang pertama itu melakukan filter dan sort data. Seperti yang rekan-rekan tahu, filter dan sort data itu dilakukan untuk menyaring dan mengurutkan data yang ingin rekan-rekan tampilkan. Jadi dari keseluruhan data, rekan-rekan mungkin tidak ingin menampilkan seluruh data yang rekan-rekan punya. Jadi rekan-rekan hanya ingin menampilkan beberapa data yang menurut rekan-rekan itu cukup penting dan mempunyai informasi yang penting bagi penyampaian hasil analisis rekan-rekan. Mungkin bisa saya langsung tunjukkan ke demonya karena mungkin bisa menjelaskan lebih baik dengan cara melakukan demonya. Di sini saya mempunyai data. Data ini saya dapatkan dari data pemerintah daerah DKI Jakarta, yaitu angka kematian penduduk per kota. Ini dilakukan per bulan dari tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2019. Nah, ini itu kalau tidak salah per kelurahan datanya. Mungkin bagi teman-teman sudah tahu jika melakukan sorting data atau melakukan filterisasi data itu bisa dilakukan lewat modul sort dan filter di sini. Ini cukup mudah, namun kali ini kita tidak akan membahas menggunakan fitur ini. Kita akan melakukan sort dan filtering data menggunakan modul yang lebih powerful, yaitu menggunakan fitur table. Tapi sebelum itu kita lakukan pre-processing data. Pre-processing data ini perlu dilakukan untuk proses analisis data karena data yang kita dapatkan belum semuanya itu siap untuk diolah. Maka dari itu perlu kita lakukan pre-process data. Nah, di sini pada pre-process data yang akan kita lakukan ini cukup simpel karena pre-process datanya hanya perlu untuk menutupi data-data yang kosong.
pada kolom jumlah. Nah, di sini ada beberapa baris yang kosong pada kolom jumlah. Mungkin ini ditujukan karena pada baris ini atau pada kelurahan ini tidak memiliki angka kematian atau memiliki nilai 0. Jadi mungkin kita bisa ganti kolom yang kosong ini dengan nilai 0. Ini pertama kita lakukan blok pada kolom ini, kita blok seluruhnya, lalu pencet Ctrl plus G. Nah, ini akan keluar seperti ini. Kita pencet spesial, lalu kita pilih pada menu blanks. Oke. Nah, dia akan otomatis menunjuk atau memblok baris-baris yang tidak memiliki nilai. Nah, ini bisa kita langsung ganti. Kita ingin isikan baris-baris ini menjadi 0. Nah, setelah kita ganti seperti ini, kita pencet Ctrl dan Enter. Ini akan otomatis untuk mengganti semua baris yang tidak memiliki nilai atau kosong menjadi angka 0. Rekan-rekan bisa cek sendiri, sudah tidak ada baris lagi yang kosong pada kolom jumlah. Ini dan seterusnya. Selanjutnya, mungkin kita bisa langsung saja menggunakan fitur table. Ini pertama kita lakukan select ke seluruh kolom yang ada, ke seluruh baris dan kolom pada data kita. Itu rekan-rekan bisa langsung mengaksesnya dengan menggunakan shortcut pada keyboard rekan-rekan dengan Ctrl A. Selanjutnya kita pergi ke menu insert dan klik tabel. Nah, di sini karena tabel yang kita olah pada kesempatan ini itu memiliki headers atau nama kolom pada bagian paling atasnya. Jadi kita centang untuk my table has headers. Jika tabel rekan-rekan tidak memiliki judul pada bagian atas tabelnya, maka rekan-rekan bisa hilangkan centang pada bagian ini. Jika sudah, langsung klik OK. Ini adalah hasil dari penggunaan fungsi tabel pada Microsoft Excel. Jadi di sini penggunaan fungsi tabel ini sangat powerful karena kita dapat memfilter dan mengurutkan data berdasarkan semua nilai-nilai yang ada pada data kita. Di sini misalnya saya ingin menampilkan data yang ada pada tahun 2018 saja, atau melakukan filterisasi data untuk tahun 2018. Ini teman-teman, rekan-rekan bisa langsung klik pada bagian header tahun. Ini pencet di panah arah ke bawah, lalu di bagian select all ini kita uncheck dan kita centang hanya untuk tahun 2018 saja. Lalu rekan-rekan bisa oke. Ini hanya akan menampilkan data yang tahunnya hanya tahun 2018 saja. Mungkin teman-teman rekan-rekan bisa melakukan percobaan sendiri, seperti yang filter hanya bulan ke-6 atau bulan Juni dan bulan Juli yang ingin ditampilkan. Ini seperti ini. Ini untuk filterisasi data menggunakan tabel ini cukup menyenangkan dan mudah dalam penggunaannya menggunakan fitur table. Nah, selanjutnya rekan-rekan juga bisa melakukan sorting data menggunakan fitur table ini. Ini untuk, nah di sini sort smallest to largest untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai dengan terbesar, atau mengurutkan dari yang terbesar sampai dengan terkecil. Misalkan saya hanya ingin menampilkan data pada kota, pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, hanya ingin menampilkan data pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk tahun 2019 saja, dan pada bulan 10 sampai dengan 12. Nah, lalu saya bisa urutkan berdasarkan jumlah dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, ini rekan-rekan bisa melihat
Nah, ini pada bulan 10 sampai dengan bulan ke-11, jumlah kematian tertinggi itu ada pada bulan ke-10 di Kelurahan Ganggang dengan jumlah kematian itu sebesar 9 orang. Sedangkan yang terkecil itu berada pada Pulau Harapan dan Pulau Kelapa, itu pada bulan 12, dan pada bulan ke-10 juga itu Pulau Harapan memiliki jumlah kematian sebesar 0. Ini cukup powerful, mungkin rekan-rekan bisa melakukan percobaan sendiri atau melakukannya sendiri untuk data rekan-rekan. Ini rekan-rekan bisa menghilangkan filter yang telah rekan-rekan lakukan pada tabel rekan-rekan dengan mengklik clear filter from kolom yang rekan-rekan lakukan filterisasi. Nah, seperti ini. Selanjutnya membangkitkan data baru. Nah, di sini mungkin rekan-rekan ingin membangkitkan data baru dari data yang sudah ada sebelumnya. Misalnya jika rekan-rekan ingin menampilkan sebuah data baru seperti keterangan dari data yang sudah rekan-rekan punya. Misalnya di data saya ini, saya ingin memberikan keterangan untuk jumlah kematian yang berada di bawah 10 itu berada pada kategori rendah, dan pada rentang 10 sampai dengan 20 itu berada pada kategori sedang, dan di atas 20 memiliki kategori yang tinggi. Rekan-rekan bisa menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel, itu bisa menggunakan if atau condition. Rekan-rekan bisa langsung menambahkan kolom pada tabel rekan-rekan dengan melakukan klik kanan, lalu insert. Lalu untuk peletakan kolom itu tergantung pada kebutuhan rekan-rekan, karena di sini saya perlu kolom di sebelah kanan untuk keterangan. Jadi saya insert kolom di sebelah kanan tabel yang saya punya. Sini. Lalu saya beri nama keterangan. Nah, pada baris yang pertama rekan-rekan bisa langsung masukkan fungsi yang sudah rekan-rekan buat, yaitu kalau di sini fungsi yang saya buat itu jika jumlah atau pada kolom jumlah itu menunjukkan nilai yang kurang dari 10, itu akan dikategorikan kepada rendah, dan jika yang berada pada rentang 10 sampai 20 akan dikategorikan sedang. Selanjutnya, jika nilai yang berada pada kolom jumlah itu memiliki nilai yang lebih dari 20, maka akan dikategorikan sebagai tinggi. Ini rekan-rekan bisa langsung enter saja. Fungsi ini akan langsung menyebar ke seluruh baris yang ada pada kolom yang rekan-rekan buat sebelumnya. Nah, fungsi ini akan berlaku untuk semua baris. Berbeda jika rekan-rekan tidak menggunakan tabel, rekan-rekan harus menarik fungsi yang sudah rekan-rekan buat untuk menspesifikasikan baris mana yang ingin menggunakan fungsi tersebut. Berbeda dengan penggunaan fitur table ini, karena penggunaan fitur table ini jika suatu baris pada kolom tertentu digunakan sebuah fungsi, maka keseluruhan baris dari kolom tersebut akan digunakan fungsi yang sama. Jadi untuk penggunaan fungsinya rekan-rekan harus cukup hati-hati dalam penggunaannya. Selanjutnya itu melakukan conditional formatting. Di sini conditional formatting itu sangat diperlukan untuk mendeteksi nilai ekstrim atau nilai pencilan. Mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu apa itu pencilan atau outlier, di sini outlier itu adalah suatu nilai pada data yang kita punya yang berbeda, memiliki perbedaan yang sangat jauh dari nilai-nilai lainnya yang pada data yang kita punya. Nah, untuk mendeteksi outlier ini bisa kita gunakan conditional formatting pada Excel.
Ini misalnya kita ingin mendeteksi apakah ada nilai yang termasuk outlier pada kolom jumlah pada data yang kita teliti saat ini. Ini di bagian conditional formatting, rekan-rekan bisa memilih berbagai pilihan. Di sini ada bagian highlight cell rules. Ini jika rekan-rekan ingin memilih nilai berdasarkan kemauan rekan-rekan, misalnya yang nilai-nilai yang lebih dari sekian, atau yang kurang dari sekian, atau berada pada rentang sekian, atau yang sama dengan nilai sekian. Nah, ini rekan-rekan bisa pilih dengan highlight cell rules, atau di sini ada top atau button rules. Ini akan meng-highlight atau memberikan tampilan yang khusus atau cukup berbeda untuk 10 item teratas atau 10% teratas dari data rekan-rekan, atau 10% terbawah, atau 10 dari bawah, atau yang di atas rata-rata ataupun di bawah rata-rata dari kolom yang ada pada data rekan-rekan. Nah, ini kita tidak akan menggunakan yang ini. Kita akan coba menggunakan data bars. Nah, di sini data bars ini memberikan persenan atau tingkatan dari data yang paling kecil sampai dengan data yang paling besar. Jadi data yang paling kecil akan memiliki lebar bar yang sangat kecil atau mendekati 0, dan jika untuk nilai yang tertinggi pada kolom yang diteliti akan memiliki lebar bar yang penuh sesuai dengan lebar kolom yang ada pada tabel rekan-rekan. Mungkin bisa langsung ditunjukkan saja. Di sini saya akan coba pakai hijau. Nah, di sini seperti yang rekan-rekan lihat, ini untuk jumlah 0 hampir tidak ada bar yang terdapat pada data yang dengan nilai jumlahnya itu 0. Nah, untuk 1 ini rekan-rekan bisa lihat itu sudah mulai ada barnya. Nah, jika saya scroll ke bawah untuk nilai yang lebih tinggi, nah maka barnya akan naik secara signifikan. Nah, untuk nilai yang tertinggi di sini akan memiliki bar yang penuh. Di sini saya dapat lihat bahwa data saya memiliki sebuah outlier dengan nilai 128, karena ini cukup jauh dari nilai maksimal yang lain, itu berada pada kisaran 0 sampai dengan 77. Sedangkan di sini ada satu data, yaitu pada tahun 2019 bulan 2 di Kelurahan Cengkareng Barat, itu memiliki tingkat kematian sebesar 128. Nah, ini cukup jauh perbedaannya dari 77 sampai dengan 128. Untuk conditional formatting ini bisa dihapus pertama dengan memblok kolom yang rekan-rekan ingin hapus conditional formattingnya, lalu clear rules. Di sini clear rules from selected cell. Nah, di sini rekan-rekan bisa hapus conditional formatting yang sudah rekan-rekan lakukan sebelumnya, maka dia akan hilang. Nah, selanjutnya jika rekan-rekan ingin melakukan perhitungan terhadap kolom tertentu dari data rekan-rekan di sini dapat menggunakan fitur AutoSum yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Di sini AutoSum itu adalah fitur yang melakukan perhitungan pada kolom tertentu dari tabel yang sudah dibuat oleh rekan-rekan. Di sini mungkin bisa langsung dipraktekkan. Rekan-rekan bisa langsung mengklik fitur AutoSum di menu bar. Sini klik saja dan dia akan langsung mengarah pada akhir dari tabel rekan-rekan. Nah, di baris terakhir ini adalah baris terakhir ini adalah fitur AutoSum yang sudah rekan-rekan masukkan ke dalam tabel rekan-rekan. Nah, di sini rekan-rekan dapat memilih metode penghitungan dari kolom yang ingin rekan-rekan lakukan. Jadi di sini rekan-rekan bisa memilih rata-rata atau melakukan count atau melakukan perhitungan dari banyak data yang ada pada tabel rekan-rekan.
atau rekan-rekan bisa milih max untuk mencari nilai maksimum dari tabel rekan-rekan, atau melakukan pencarian nilai minimum dengan memilih fungsi min, atau melakukan penjumlahan atau jumlah keseluruhan dari kolom tertentu yang ingin rekan-rekan hitung dengan menggunakan fitur sum, mencari standar deviasi dengan stdef, atau varians atau ragam dengan var. Nah, atau mungkin fungsi-fungsi lainnya yang sudah disediakan oleh Excel. Bisa memilihnya dengan mengklik more function. Mungkin seperti itu untuk materi explore data menggunakan Microsoft Excel. Rekan-rekan dapat langsung mencobanya atau melakukan praktik sendiri menggunakan Microsoft Excel dan data yang ingin rekan-rekan analisis. Terima kasih dan selamat mencoba.